Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, ditinggikan derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tematik kita pagi ini adalah selektif di dalam memilih teman. Berhati-hatilah di dalam memilih teman. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberitahukan kepada kita semuanya bahwa orang-orang yang berteman, orang-orang yang saling mengasihi, saling menyayangi di dunia, maka kelak pada hari kiamat di kehidupan akhirat mereka berbalik akan saling memusuhi, akan menjadi musuh satu sama lain. Kenapa demikian, hadirin sekalian? Karena orang-orang yang berteman di dunia dengan dasar atau atas dasar hal-hal yang sifatnya duniawi, maka di akhirat mereka akan menjadi musuh satu sama lain, akan membenci satu sama lain, dikarenakan bahaya yang menimpa masing-masing dari mereka. Mereka mengira bahwa itu adalah bersumber dari temannya. Karena kita tahu bahwa peristiwa-peristiwa di hari kiamat sangatlah dahsyat, dan begitu takutnya mereka akan peristiwa-peristiwa yang super dahsyat tersebut, sehingga mereka mengira bahwa mara bahaya yang menimpa masing-masing dari mereka itu diakibatkan atau bersumber dari temannya. Hal ini karena pertemanan mereka, hadirin sekalian, tidak didasari dengan takwa, bukan atas dasar dan landasan takwa. Mereka saling berteman, mereka menjadi kawan sewaktu hidup di dunia, bukan disatukan karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah, bukan atas dasar takwa, tetapi pertemanan yang mereka jalin adalah pertemanan yang didasarkan pada hal-hal yang sifatnya duniawi. Hadirin, ini berbeda dengan pertemanan, persahabatan, perkawanan yang dijalin, dibangun atas dasar takwa, atas asas takwa. Maka pertemanan ini akan langgeng sampai di kehidupan akhirat. Mereka saling menyayangi di dunia, saling mengasihi di dunia, saling mensupport satu sama lain di dunia, dan begitu pula di akhirat keadaan yang terjadi di dunia ini akan mereka bawa di akhirat, satu sama lain saling memberikan manfaat, satu sama lain saling mengasihi, satu sama lain saling menyayangi. Hadirin sekalian, oleh karena itulah berdasarkan ayat ini para ulama memberikan nasihat kepada kita bahwa kalau kita memilih teman, kalau kita memilih kawan, maka pilihlah mereka yang bertakwa. Takwa hakikatnya adalah melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Dan seseorang, ini berkali-kali kita sampaikan karena ini penting bagi kita semuanya, seseorang tidak akan bisa melaksanakan kewajiban tanpa belajar apa saja yang Allah wajibkan kepadanya. Seseorang tidak akan bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan tanpa belajar apa saja yang Allah haramkan atas dirinya. Dan ini semuanya diketahui dari ilmu agama. Oleh karena itu, tahapan paling awal untuk meraih derajat takwa adalah belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama kepada seorang guru yang terpercaya, kepada seorang guru yang thiqah, yang memiliki sanad keilmuan yang bersambung sampai dengan baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berteman dengan orang-orang yang bertakwa, maka ketika kita salah, ketika kita melakukan maksiat, mereka segera akan mengingatkan kita, mereka akan segera menegur kita, mereka akan segera melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka tidak akan membiarkan kita terjerumus ke dalam jurang-jurang dosa. Ketika kita berbuat baik, jika kawan kita adalah orang yang bertakwa, maka dia akan mensupport kita, memotivasi kita, memberikan dorongan-dorongan kepada kita agar kita terus di dalam amal-amal kebaikan. Hadirin rahimakumullah, suatu ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah teman yang terbaik bagi kita?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, Man dzakkarakum billahi ru'yatuh. Man dzakkarakum billahi ru'yatuh wa zadakum fi ilmikum mantiquh wa dzakkarakum bil akhirati amaluh. Teman yang paling baik adalah teman yang ketika kita melihatnya mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataannya menambahkan ilmu. Bagi kalian, teman yang paling baik adalah ketika melihatnya kalian teringat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapannya menambahkan ilmu bagi kalian, dan amal perbuatannya mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Hadis riwayat Abu Ya'la dan para perawi hadis yang lain. Hadirin sekalian, para ulama menyebutkan beberapa keuntungan ketika kita berteman dengan orang-orang soleh. Para ulama menyebutkan beberapa sisi positif ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, bahwa kita di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, bersama sahabat-sahabat yang kita cintai. Sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kapan terjadinya hari kiamat. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Madza a'adatta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Qala, laki-laki yang bertanya itu kemudian mengatakan, La syai', tidak ada. Saya tidak mempersiapkan apa-apa wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa anni uhibbullah wa rasulah. Hanya saja aku adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Engkau akan bersama mereka yang engkau cintai. Qala Anas, sahabat Anas kemudian berkata, perawi hadis ini kemudian mengatakan, yaitu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardhah, fama farihna bi syai'in farahana biqaulin nabi anta ma'aman ahbabta. Kami ketika itu sangat bergembira, tidak pernah kami bergembira sebesar kegembiraan kami dengan ucapan dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai di kehidupan akhirat. Anas kemudian mengatakan, fa ana uhibbun nabiyya, aku adalah orang yang mencintai Nabi, wa Abu Bakrin wa Umar, aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum, dan aku berharap aku akan bersama mereka dengan sebab cintaku kepada mereka. Orang fasik, Syekh Nabil Syarif, guru kita, menjelaskan mengenai hadis ini bahwa orang yang fasik sekalipun, kalau memang betul-betul ia cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya, betul-betul cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab itu bisa jadi di akhirat, di kehidupan akhirat, dia dibebaskan dari api neraka. Kemudian keuntungan yang kedua, hadirin sekalian, ketika kita berteman dengan orang-orang yang soleh, ketika kita berteman dengan orang-orang yang bertakwa,
maka kita akan mendapatkan doa dari mereka. Berbeda halnya apabila teman-teman kita adalah orang-orang yang pendosa, para pelaku maksiat, ya, alih-alih mereka mendoakan kita, mendoakan diri mereka saja mereka tidak pernah. Mereka berdoa untuk kebaikan diri mereka sendiri tidak pernah, apalagi kemudian mendoakan temannya, mendoakan sahabatnya. Berbeda halnya hadirin sekalian, jika teman-teman kita adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memahami ilmu agama, orang-orang yang soleh, maka mereka akan berdoa kepada Allah untuk kebaikan diri mereka, untuk kebaikan orang tua mereka, untuk kebaikan keluarga mereka, dan juga untuk kebaikan sahabat-sahabat mereka. Yang ketiga, hadirin sekalian, keuntungan apabila kita berteman dengan orang-orang soleh adalah mahabbatullah. Kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Allah Ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Telah tetap. Wajabat di sini maksudnya adalah apa? Thabatat, ya, bukan berarti Allah wajib berbuat sesuatu, tidak. Wajabat, ya, dalam masalah ini, dalam hadis ini artinya adalah apa? Thabatat, telah tetap cintaku untuk orang-orang yang saling mencintai karena aku. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang bertakwa, maka kita akan dibiasakan dan akan diajarkan, ya, oleh mereka bahwa cinta itu harus karena Allah. Cinta itu bukan karena hal-hal yang sifatnya duniawi. Yang menyatukan kita sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai kawan adalah kita sama-sama ingin meraih ridha dari Allah. Kita sama-sama ingin dicintai oleh Allah. Persahabatan kita bukan karena yang lain, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam sebuah hadis yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa orang-orang yang saling mencintai karena Allah, maka mereka di kehidupan akhirat pada hari kiamat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan naungan arsy. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah warajulani, 2 orang. Tahabba fillahi, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahabba fillahi, saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Keduanya berkumpul karena Allah dan keduanya berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, hadirin sekalian, kita akan mendapatkan barokah dengan bergaul bersama orang-orang soleh, duduk bersama mereka, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dikatakan di sana bahwa para malaikat berkata, "Fataqulul malaikatu ya Rabb, wahai Tuhanku, inna fihim fulanan." Sesungguhnya di kalangan mereka orang-orang yang hadir di majelis ilmu, yang hadir di majelis zikir. Fulanan, ada seseorang, laisa minhum, bukan termasuk mereka. Ada seseorang di majelis zikir, kata para malaikat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang niatnya bukan ingin belajar ilmu agama, niatnya bukan ingin berzikir, mengingat Allah bersama orang-orang yang hadir di majelis itu. Innama ja'a lihajah, ya, dia hanya datang ke tempat itu karena satu keperluan, bukan betul-betul niat untuk ngaji, bukan betul-betul niat untuk berzikir bersama jamaah. Fayaqulullahu lil malaikati, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, humul qawmu la yashqa jalisuhum. Mereka adalah kaum jamaah yang hadir di majelis ilmu, di majelis zikir. Itu adalah sekelompok orang, la yashqa jalisuhum, orang yang bergaul dengan mereka, orang yang duduk bersama mereka tidak akan celaka. Ya, artinya kalau orang yang tidak betul-betul niat ngaji, dia hanya datang ke majelis ilmu karena niat tertentu, karena ada hajat tertentu, bukan karena hajat ngaji, dia akan mendapatkan barokah dan kebaikan
dari majelis itu, apalagi orang yang betul-betul rutin hadir di majelis ilmu, bergaul dengan sesama jamaah majelis ilmu, bergaul dengan orang-orang soleh, sama-sama belajar ilmu agama, sama-sama ingin meraih ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama bercita-cita menjadi orang-orang yang bertakwa, sama-sama ingin masuk surga bersama-sama. Luar biasa keberkahan yang didapat oleh orang yang bergaul dengan orang-orang soleh, orang yang duduk-duduk bersama orang-orang yang sama-sama mencari ilmu agama demi meraih ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keuntungan yang didapat ketika kita bergaul dengan orang-orang soleh adalah at-ta'atsur bihim. Kita akan terpengaruh dengan kebaikan mereka, kesolehan mereka, ketakwaan mereka. Karena di dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ar-rajulu atau al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ar-rajulu atau al-mar'u, seseorang itu ala dini khalilih. Ad-din di sini artinya adalah as-sirah. As-sirah wal 'adah. As-sirah wal 'adah, ya. Seseorang itu tergantung perilaku dan kebiasaan temannya. Seseorang itu tergantung dari perilaku dan kebiasaan temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah setiap dari kalian mencermati dengan siapa dia bergaul, mencermati dengan siapa dia berteman, berkawan, bersahabat, ya, supaya apa? Kebiasaan temannya yang baik itu akan menular kepadanya, perilaku temannya yang baik akan mempengaruhinya. Jika dia bergaul dan berteman dengan orang-orang yang tidak baik, dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang meninggalkan sholat, dengan penjudi, pemabuk, dan orang-orang semacam mereka, maka bisa jadi keburukan-keburukan yang mereka lakukan, kebiasaan-kebiasaan buruk, perilaku-perilaku yang bertentangan dengan syariat yang mereka lakukan akan mempengaruhi orang tersebut, akan menular kepada orang tersebut. Hadirin sekalian, di dalam sebuah ucapan yang sangat terkenal di masyarakat Arab, as-sahibu sahib, as-sahibu sahib, imma ilal ruqi wa imma ilal hadid. As-sahibu sahib, seorang teman itu bisa menarik dan bisa menjerumuskan. As-sahibu sahib, seorang teman itu bisa mengangkat kita ke derajat yang tinggi, imma ilal ruqi wa imma ilal hadid, dan bisa jadi akan menjerumuskan kita ke jurang kehinaan. Kemudian orang-orang Arab juga biasa mengatakan as-sahibu sahib, imma ilal jannah wa imma ilal nar. Seorang teman itu bisa menarik kita ke surga dan bisa juga menjerumuskan kita ke neraka. Hadirin sekalian, oleh karena itulah Al-Imam Malik rahimahullah memberikan nasihat kepada kita, la tashab fajiran li'alla tata'allama min fujurihi. Janganlah bergaul dengan orang yang fasik agar engkau tidak belajar dari kefasikannya. Kemudian Ibnu Rushd juga memberikan nasihat kepada kita sekalian, la yambaghi an yushaba illa man yuqtada bihi fi dinihi wa khairih li'anna qarinas su'i yurdi. Tidak seyogyanya dijadikan teman kecuali orang yang dapat diteladani agama dan kebaikannya, karena teman yang buruk itu akan menjadikan kita hina, akan menyerumuskan kita ke jurang kehinaan. Hadirin sekalian, jika kita mampu menarik orang-orang yang buruk, orang-orang yang fasik menjadi orang-orang yang baik, maka tidak mengapa kita bergaul dengan mereka. Tetapi tujuannya sekali lagi bukan untuk meniru kebiasaan mereka, tetapi untuk berdakwah di kalangan mereka. Silakan kalau mampu. Tetapi kalau kita khawatir ketika kita bergaul dengan mereka, maka kita tidak bisa mewarnai mereka. Yang terjadi adalah mereka akan mewarnai kita. Kita akan diwarnai dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Maka kita tinggalkan mereka. Kita cari teman-teman yang soleh, kita cari teman-teman yang bertakwa, kita cari teman-teman yang akhlaknya baik. Demikian kajian singkat kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang sedikit yang disampaikan
dalam kajian online pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.